Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tani Sulur TV, channel yang lebih spesifik membahas tentang tanaman sulur. Kesempatan kali ini kita akan membahas varietas timun yang memiliki figur bagus, padahal ditanam pada lahan dengan pola yang unik. Pemilihan varietas menjadi salah satu hal yang sangat penting dan sangat menunjang dalam proses budidaya tanaman. Jika varietas yang dipilih asal-asalan, tentu juga ada potensi tanaman tidak tumbuh dengan baik dan potensi panen menurun. Apalagi juga kita tahu bersama bahwa beberapa virus dari genus Begomovirus dan Toxpovirus juga bisa menular lewat benih. Maka dari itu kita perlu pintar-pintar dalam memilih varietas yang akan kita budidayakan. Sebelum kita ke pembahasan varietas, mari coba kita bahas dulu untuk pola penanaman yang unik di lahan ini. Lahan ini menggunakan pola penanaman yang sangat unik, yaitu penanaman timun dan sawi putih dilakukan berbarengan dengan sistem tumpang sari. Kemudian ketika sudah memasuki masa generatif, dilakukan penanaman cabai. Sawi putih ditanam pada samping bedengan. Kemudian untuk timun ditanam pada tengah bedengan dengan setiap lubang ditanami 2 tanaman. Dan ketika timun memasuki masa generatif, maka dilakukan penanaman cabai 2 lajur pada masing-masing lajur kanan dan kiri. Tanaman utama sebenarnya pada lahan ini adalah cabai. Untuk sawi putih dan timun dimaksudkan ditanam untuk bisa dijual dan keuntungannya akan dialokasikan untuk perawatan cabai. Sistem pola seperti ini memiliki keuntungan yaitu dari segi biaya dan tenaga karena sekali aplikasi pupuk bisa untuk 3 tanaman. Adanya tambahan biaya untuk perawatan cabai dan tanaman cabai bisa ternaungi dari kecil sehingga bisa meminimalisir terjadinya sunburn. Kekurangan dari pola penanaman seperti ini adalah penanaman 3 tanaman bersamaan akan memicu kelembapan sehingga rawan serangan jamur dan bakteri, rawan kompetisi unsur hara sehingga potensi pertumbuhan tidak merata, dan karena ada 3 jenis tanaman bisa memancing hama untuk datang dan menyerang. Untuk selanjutnya, walaupun tanaman timunnya bukan tanaman utama, tetapi karena produktivitas dan figurnya bagus, mari coba bahas lebih mendalam mengenai varietas timunnya. Pertama, mari kita bahas dari segi ketahanan untuk serangan penyakit dan hamanya. Dengan pola penanaman yang sudah dijelaskan tadi, bisa dibayangkan bagaimana tingkat kelembapan di dalamnya. Pasti memiliki kelembapan yang tinggi. Walaupun ini musim panas, tetapi pada malam hari biasanya juga akan dingin dan timbul embun. Hal inilah yang bisa berpotensi untuk memicu tumbuhnya jamur pada lahan pertanaman. Belum juga karena setiap lubang diberi 2 tanaman timun, pasti sinar matahari akan sulit untuk menjangkau lokasi bawah pertanaman. Dengan tingkat kelembapan yang tinggi, pasti akan rawan serangan penyakit embun bulu dan kresek. Tetapi menariknya, dengan kondisi seperti ini, serangan embun bulu dan kresek bisa dikatakan minim, atau bahkan tidak ada. Penyakit embun bulu disebabkan oleh jamur Pseudoperonospora cubensis. Penyakit ini biasanya timbul pada tingkat kelembapan yang tinggi. Untuk penyakit kresek merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Pseudomonas syringae. Penyakit ini menyebabkan bercak spot titik-titik pada daun mentimun. Penyakit ini juga biasanya timbul pada kelembapan yang tinggi. Tetapi menariknya, pada tanaman timun ini, daun tanamannya bersih. Selain dari segi perawatan, mungkin hal ini didukung juga dari pemilihan varietas yang tepat. Timun yang ditanam ini memiliki karakteristik daun yang cukup tebal. Daun yang tebal tentunya juga akan menyulitkan penetrasi jamur dan bakteri untuk masuk ke dalam jaringan tanaman. Ketahanan tanaman timun ini terhadap jamur dan bakteri mungkin juga disebabkan oleh cukup banyaknya trikom pada batang, tangkai daun, dan daun. Trikom adalah struktur rambut halus yang dapat ditemukan pada berbagai bagian tanaman, termasuk bagian daun, batang, bunga, dan buah. Trikom selain berperan terhadap perlindungan fisik terhadap serangga hama, juga berperan dalam ketahanan terhadap bakteri dan jamur. Hal ini karena trikom mampu menghasilkan senyawa antimikroba yaitu kukurbitasin. Kukurbitasin memiliki sifat anti jamur dan dapat membantu melindungi tanaman timun dari serangan patogen jamur. Selain itu, senyawa seperti flavonoid dan terpenoid juga telah diidentifikasi dalam trikom timun yang memiliki potensi aktivitas antimikroba. Tetapi memang untuk efektivitas trikom dalam mengatasi patogen dan jamur perlu penelitian lebih lanjut untuk tahu seberapa besar pengaruhnya pada tanaman. Selain faktor-faktor di atas, pada kemasan varietas ini juga sudah dicantumkan memang tahan terhadap kresek. Jadi memang dari tanamannya sendiri sudah memiliki sifat demikian. Selain masalah penyakit, tentunya juga harus memperhatikan masalah hama. Adanya 3 tanaman budidaya tentu juga memancing hama untuk datang, karena 3 tanaman ini bisa menjadi sumber makanan hama. Tetapi menariknya, untuk timun ini, daun yang keriting dan daun yang rusak akibat hama sangat minim. Selanjutnya, mari coba kita bahas dari segi figur tanaman. Figur tanaman mengacu pada kekuatan dan vitalitas keseluruhan tanaman. Ini mencakup sejauh mana tanaman mampu tumbuh berkembang dan
berfungsi dengan baik dalam lingkungannya. Jika dilihat pola tanam yang diberikan, timun yang ditanam pada lahan ini memiliki vigor yang bagus. Pola tanam polikultur atau lebih dari satu jenis tanaman yang dibudidayakan, hal ini berkemungkinan besar akan memicu terjadinya kompetisi antar tanaman untuk memperebutkan unsur hara. Di tengah kompetisi yang terjadi, timun yang ditanam pada lahan ini masih tumbuh dengan baik. Akarnya tumbuh menyebar merata, batangnya juga besar, daun sehat dan lebar, serta buah yang dihasilkan lebat dan banyak. Walaupun tanaman ini satu lubang diisi dua tanaman, tetapi masing-masing tanaman masih bisa tumbuh dengan baik. Selain mungkin dari faktor perawatan sang pemilik lahan, hal ini juga mungkin pengaruh dari varietas yang memiliki vigor atau daya tumbuh yang baik. Yang terakhir, mari coba kita bahas dari segi buahnya. Timun yang ditanam pada lahan ini memiliki produktivitas yang bagus. Buahnya menggerombol dan besar-besar, dan menariknya pada setiap ketiak daun muncul bakal buah. Selain dari segi perawatan, tentunya hal ini juga pasti ada faktor dari varietasnya. Karakteristik buah timun yang ditanam di lahan ini memiliki diameter sekitar 5 cm, panjang buah 28 cm, dan bobot buah kurang lebih 450 hingga 470 gram. Karakteristik warna buahnya memiliki warna hijau tua gelap merata. Sebelum memilih varietas timun yang ditanam, baiknya juga melakukan pembandingan antara karakteristik varietas dengan karakteristik buah timun yang diminati di daerahnya. Karena biasanya setiap daerah menghendaki karakteristik timun yang berbeda-beda. Mungkin bagi sahabat petani semua yang daerahnya menghendaki buah dengan karakteristik seperti ini, sangat cocok apabila menanam varietas ini. Bagi yang ingin menanam timun ini adalah varietas timun bagus dari MMT Seed. Varietas ini sudah cukup lama beredar di pasaran. Di daerah kami, untuk timun besar di kelasnya, sudah cukup mendapat review yang positif. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami akhiri, kami akan mencoba menyimpulkan mengenai apa yang telah kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Pola penanaman pada lahan ini menggunakan pola polikultur, yaitu sawi putih dan timun ditanam secara berbarengan. Kemudian ketika masa generatif timun, cabai mulai ditanam. Sistem pola seperti ini memiliki keuntungan yaitu hemat tenaga dan nutrisi, adanya tambahan biaya untuk perawatan tanaman utama, dan tanaman cabai terhindar dari sunburn. Kekurangan dari pola penanaman seperti ini adalah memicu kelembapan sehingga rawan serangan jamur dan bakteri, rawan kompetisi unsur hara, dan bisa memancing hama untuk datang dan menyerang. Timun yang ditanam pada lahan ini memiliki produktivitas dan vigor yang baik, walaupun bukan tanaman utama. Selain dari perawatan tanaman, hal ini juga tak terlepas dari varietasnya. 3 menarik karakteristik varietas timun bagus yang kami bahas kali ini adalah: yang pertama, dari segi ketahanan penyakit dan hama. Walaupun ditanam pada pola polikultur, timun bagus ini minim dari serangan jamur dan bakteri serta hama. Hal ini mungkin karena perawatan sang petani serta karakteristik yang memiliki daun cukup tebal, trikom cukup banyak, dan memang memiliki sifat ketahanan yang cukup untuk serangan penyakit kresek. Dari segi vigor, memiliki vigor yang bagus. Walaupun timun bagus ini ditanam pada pola polikultur, tanaman dapat tumbuh dengan baik. Akar tumbuh merata, batang besar, daun tumbuh sehat dan lebar, serta buah yang lebat. Yang terakhir, dari segi karakteristik buahnya, timun bagus pada lahan ini memiliki diameter sekitar 5 cm, panjang buah 28 cm, dan bobot buah kurang lebih 450 hingga 470 gram. Karakteristik warnanya memiliki warna hijau tua gelap merata. Mungkin bagi daerah yang permintaan pasarnya menghendaki karakteristik timun seperti ini, bisa menanam timun varietas bagus ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari channel kami. Terima kasih. Salam tani seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.